Setelah sukses menggelar program bertajuk Kita Indonesia Season 1, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Stasiun Bovendigul kembali hadir dengan semangat yang sama. Koordinasi yang belum maksimal antara BGN dan Pemda disebut sebagai penyebab miskomunikasi. Halo, selamat pagi Bapak-Bapak semua. Jumpa lagi bersama saya Toran Waibro dalam tayangan Infodigul. Edisi hari ini Kamis 9 Oktober 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Setelah sukses menggelar program bertajuk Kita Indonesia Season 1 yang mengangkat tema besar sejarah penjara Bovendigul yang membisu, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Stasiun Bovendigul kembali hadir dengan semangat yang sama. Kali ini Kita Indonesia Season 2 dihelat dengan fokus yang lebih mendesak dan visioner, menyasar generasi muda untuk menjemput masa depan yang emas. Acara yang digelar di Aula SMP Negeri 2 Tanah Merah ini mengusung tema Eliminasi Kenakalan Remaja, menjemput generasi emas dan berhasil menyita perhatian ratusan pelajar SMA se-Kabupaten Bovendigul. Rangkaian acara dibuka dengan pemaparan materi yang mendalam dari para narasumber kompeten. Mereka mengupas tuntas akar permasalahan kenakalan remaja, mulai dari bahaya narkoba, pergaulan bebas, hingga penyalahgunaan media sosial. Tidak hanya menyajikan masalah, para narasumber juga memberikan solusi motivasi untuk membangun karakter positif. Kepala LPP RRI Bovendigul, Paulus Bunurombe, saat ditemui di sela-sela kegiatan menjelaskan bahwa Kita Indonesia Season 2 diangkat dari keprihatinan terhadap fenomena sosial yang marak terjadi di lingkungan sekitar, mengamati perkembangan yang terjadi di masyarakat dan merasa semua pihak harus terpanggil untuk mengatasi hal ini. RRI sebagai media publik tentu punya peran penting dalam mengedukasi masyarakat. Melalui program ini, RRI mengajak seluruh stakeholder untuk bersama-sama bersinergi membina dan mempersiapkan generasi muda yang akan memegang tongkat estafet pembangunan bangsa. Temanya eliminasi kenakalan remaja, menjemput generasi emas. Ayo, mungkin bisa jelaskan kenapa mengambil tema ini, silakan. Ya, tentu mengamati perkembangan yang terjadi di sekitar kita. Kita rasa harus semua terpanggil untuk mengatasi hal ini, dan kami sebagai media publik tentu punya peran untuk ikut mengambil bagian di dalam mengatasi kenakalan remaja. Melalui apa? Melalui edukasi yang mengajak seluruh stakeholder untuk bersama-sama bersinergi untuk kita membina, mempersiapkan kita punya generasi muda yang nantinya akan memegang tongkat estafet pembangunan bangsa yang akan datang. Lebih lanjut, Paulus menegaskan bahwa generasi muda Bovendigul memiliki potensi besar yang perlu dilindungi dan diarahkan dengan baik melalui pendidikan, pembinaan agama maupun peran aktif orang tua, dan semua harus peduli dan ikut menjaga jalan generasi muda menuju masa depan yang lebih baik. Tentunya semua pihak memainkan peran masing-masing, peran sebagai guru di sekolah, peran sebagai orang tua di rumah, dan peran sebagai media untuk melakukan sebaik mungkin bersama-sama membangun pendidikan yang akan datang lebih baik lagi. Program Kita Indonesia Season 2 ini diharapkan menjadi wadah edukatif sekaligus inspiratif yang tidak hanya menumbuhkan kesadaran, tetapi juga membangun semangat kolektif dalam mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bovendigul berkomitmen untuk terus berkarya dan meningkatkan kualitas siarannya. Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai program edukatif yang dikemas secara kreatif dan konsisten. RRI Bovendigul tidak akan berhenti berkarya. Lembaga penyiaran publik ini berjanji untuk terus menghadirkan program siaran yang konsisten, kreatif, dan edukatif. Dengan berkolaborasi bersama banyak pihak, RRI akan menjangkau pendengar dari berbagai lokasi, mulai dari sekolah hingga studio, dengan metode yang beragam. Kepala LPP RRI, Paulus Bunurombe menyampaikan,
bahwa komitmen tersebut bukan sekedar kegiatan yang dilakukan sekali, melainkan merupakan langkah berkelanjutan untuk menghadirkan siaran yang bermakna dan akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, tidak hanya di sekolah, tetapi juga di studio maupun di tempat lainnya, dengan tema dan metode yang bervariasi. Melalui variasi penyiaran yang menarik, RRI ingin menumbuhkan minat generasi muda serta menyampaikan edukasi dan teladan yang baik melalui narasumber yang berkompeten di bidangnya. Iya, tentu kami akan terus berkarya. Kita tidak melakukan suatu hal hanya satu kali, tapi kita akan melakukan secara konsisten, tentu dengan format yang berbeda. Kita akan terus berkolaborasi dengan semua pihak. Kita akan melakukan tidak hanya di sekolah, tetapi mungkin kita lakukan di studio, mungkin kita lakukan di tempat-tempat lain, tetapi dengan tema, dengan metode yang berbeda, tentu dengan variasi-variasi penyiaran yang berbeda, sehingga menarik minat dan diminati oleh generasi muda kita, dan kita bisa sampaikan edukasi yang baik dan teladan yang baik dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Paulus Bunurombe menyampaikan harapannya agar generasi muda terus mengasah kemampuan dan membekali diri dengan hal-hal yang positif demi menyongsong masa depan yang lebih baik. Ia juga menegaskan bahwa kegiatan yang dilakukan RRI bukan sekedar wadah hiburan, melainkan sarana pembelajaran bagi generasi muda untuk menambah wawasan dan memperkuat karakter. Melalui kegiatan dan program edukatif yang digagas RRI, diharapkan semangat belajar, berkarya, dan berkontribusi bagi daerah dapat tumbuh kuat di kalangan generasi muda Bovendigul. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak Mama Basodong semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan.
Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, kita ke info selanjutnya. Koordinasi yang belum maksimal antara BGN dan Pemda disebut sebagai penyebab miskomunikasi. Dengan adanya pertemuan lintas sektoral yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk menyelaraskan komunikasi hingga pelaksanaan program makanan bergizi gratis kedepannya bisa lebih bermanfaat. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, Maria Lepong, mengungkapkan bahwa sebenarnya pihak BGN telah melakukan koordinasi, namun belum dilakukan secara menyeluruh. Dan pihak BGN sudah berkoordinasi tetapi secara individu-individu dan tidak berkoordinasi secara kebersamaan, dan mereka merasa sudah berkoordinasi karena sudah berjalan dari kantor ke kantor, bahkan diwakili oleh asisten maupun sekda. Namun belum ada koordinasi secara menyeluruh, sehingga itu yang menjadi miskomunikasi antara BGN dengan Pemda. Sebenarnya untuk BGN sudah berkoordinasi, tetapi secara individu-individu, jadi berkoordinasinya dia tidak secara bersamaan, sehingga mereka merasa bahwa sudah berkoordinasi, memang sudah jalan dari kantor-kantor, bahkan yang diwakili oleh baik itu asisten maupun pasekda, tetapi belum ada koordinasi secara menyeluruh, sehingga itu yang menjadi miskomunikasi antara BGN dengan Pemda. Jadi ini memang, ini akan berharap bahwa koordinasi yang dijalankan kemarin itu, artinya laporan untuk ini memang belum maksimal secara ini, tetapi dengan adanya pertemuan hari ini kan berharap bahwa baik pihak Pemda maupun dari pihak BGN saling berkoordinasi secara maksimal sehingga pelaksanaan ini lebih bermanfaat ke depan. Maria menambahkan, dengan adanya pertemuan lintas sektor tersebut, pihaknya berharap ke depan komunikasi dan sinergi antar instansi dapat terjalin dengan lebih baik. Sementara itu, Maria Lepong juga menambahkan, hasil keputusan dalam rapat lintas sektor memutuskan bahwa operasional program MBG untuk sementara ditunda. Penundaan ini dilakukan sambil menunggu tertibnya payung hukum berupa surat keputusan, SK Satuan Tugas yang akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di lapangan. Jadi untuk sementara sesuai dengan keputusan lintas sektoral tadi, bahwa untuk sementara belum bisa beroperasi sambil menunggu payung hukum berdasarkan yaitu SK Satgas yang nantinya akan dinilai, setelah itu baru diloncengkan, baru boleh beroperasi. Dengan langkah ini diharapkan pelaksanaan program makanan bergizi gratis di Kabupaten Bovendigul dapat berjalan lebih tertib, terarah, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak Mama Basrodong semua, sebagai bentuk sinergi lintas sektor, pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul menyelenggarakan rapat koordinasi untuk mematangkan peluncuran program makanan bergizi gratis. Rapat yang dipusatkan di Dinas Kesehatan ini menyebatani berbagai pihak, mulai dari Dinas Pendidikan, TPHPP, TNI Polri, Badan Gizi Nasional, lembaga masyarakat adat, hingga kepala kampung, guna memastikan program ini tepat sasaran. Untuk mempercepat penurunan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan anak, pemerintah Kabupaten Bovendigul bersiap meluncurkan program makanan bergizi gratis. Persiapan ini dimatangkan melalui rapat koordinasi yang melibatkan seluruh unsur kunci, baik dari tingkat pusat seperti tim Badan Gizi Nasional hingga tingkat kampung seperti perwakilan dari Kampung Sukanggo, Distrik Mandobo, menandai langkah konkret pemerintah dalam membangun generasi penerus yang lebih sehat. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, Maria Lepong, usai kegiatan menyampaikan bahwa pelaksanaan program ini akan dilakukan secara terencana dan bertahap, dengan memperhatikan kesiapan tenaga sarana serta dukungan lintas sektor.
Dan terkait dengan pertemuan lintas sektor untuk pelaksanaan MBG di Kabupaten Bovendigul, sebelumnya MBG memang sudah berjalan di beberapa sekolah. Namun setelah Dinas Kesehatan melakukan pemantauan bersama Kapolres dan tim, ada banyak hal yang perlu ditindaklanjuti sebelum pelaksanaan lanjutan seperti persyaratan baik tenaga maupun kelengkapan administrasi sementara masih dalam proses. Dan hasil pertemuan lintas sektor ini membuat kesepakatan membentuk SK Tim Satgas untuk pengawasan dan pemantauan pelaksanaan MBG. Setelah Satgas terbentuk dan koordinasi lanjutan dilakukan, barulah kegiatan ini akan diluncurkan secara menyeluruh. Baik, terima kasih terkait dengan pertemuan lintas sektoral untuk pelaksanaan MBG di Kabupaten Bovendigul. Tentunya ini kita melihat bahwa sebelumnya sudah berjalan di beberapa sekolah, namun setelah kami turun bersama dengan Kapolres dan tim untuk memantau banyak hal-hal yang harus ditindaklanjuti dulu sebelum pelaksanaan lanjut. Kemudian juga persyaratan-persyaratan baik tenaga maupun hal-hal yang harus mereka lengkapi memang sementara dalam proses. Sehingga hasil dari pertemuan hari ini diharapkan bahwa akan dibentuk SK Tim Satgas untuk pengawasan pemantauan bagi pelaksanaan MBG di Kabupaten Bovendigul. Setelah adanya Satgas lalu dilakukan pertemuan kembali, baru boleh dilaunching untuk kegiatan secara keseluruhan. Jadi mungkin itu hasil yang dilakukan di hari ini, hasil pertemuan. Ia juga berharap seluruh pihak terus memberikan dukungan agar program MBG dapat berjalan maksimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya anak sekolah. Selain peningkatan gizi anak, program ini diharapkan juga mampu mendorong perekonomian lokal melalui keterlibatan pelaku usaha kecil, petani, dan penyedia bahan pangan lokal dalam rantai pasok program. Dengan sinergi antar pemerintah, aparat keamanan, lembaga adat, dan masyarakat, Bovendigul menegaskan komitmennya membangun generasi yang lebih sehat, cerdas, dan bebas stunting. Tim Liputan, Digul TV melaporkan. Bapak Mama Basolong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat.
Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kepala Bidang Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bovendigul selaku narasumber, Vera Resubun mengapresiasi LPP RRI setempat atas penyelenggaraan Talkshow Kita Indonesia Season 2 yang mengusung tema pencegahan kenakalan remaja. Guna menjemput generasi emas Indonesia, LPP RRI Bovendigul menggelar Talkshow Kita Indonesia Season 2 dengan tema eliminasi kenakalan remaja. Kegiatan ini diapresiasi karena dinilai efektif meningkatkan pemahaman anak tentang dampak negatif pelanggaran hukum dan mendorong mereka menjadi agen perubahan bagi teman sebayanya. Vera Resubun menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada RRI Bovendigul karena telah menghadirkan wadah edukatif bagi generasi muda agar memahami dampak negatif perilaku menyimpang di kalangan remaja. Dengan demikian, semakin banyak anak yang mengetahui dampak-dampak negatif dari hal-hal yang berkaitan dengan hukum, sehingga mereka dapat paham dan bisa menjadi pelopor bagi teman-temannya. Pertama, terima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Dengan demikian, semakin banyak anak yang mengetahui dampak-dampak negatif dari hal-hal yang berkaitan dengan anak, berkaitan dengan hukum. Sehingga mereka dapat paham dan mereka juga dapat menjadi pelopor bagi teman-teman yang tidak hadir, menyampaikan hal-hal baik yang mereka dapatkan pada kegiatan hari ini. Ia juga mengajak para remaja di Kabupaten Bovendigul untuk fokus memperbaiki diri dan giat belajar sebagai bentuk tanggung jawab generasi penerus dalam membangun Kabupaten Bovendigul. Vera menambahkan meski pihaknya belum memiliki data akurat terkait kasus anak sekolah yang terlibat dalam perilaku menyimpang seperti mabuk-mabukan, namun fenomena itu masih sering dijumpai di lingkungan masyarakat sekitar. Kondisi tersebut menurutnya menimbulkan keresahan bagi warga, termasuk bagi anak-anak dan keluarga yang tinggal di kawasan Tanah Merah. Kami tidak punya data yang akurat berkaitan dengan anak sekolah yang mabuk-mabukan, tetapi di lingkungan sekitar ini memang kami bersentuhan dengan orang-orang mabuk yang tentunya meresahkan tidak hanya anak sekolah tetapi semua masyarakat yang ada di Kabupaten Bovendigul, khususnya kita yang ada di Tanah Merah ini. Sehingga harapannya kepada adik-adik yang biasa mengkonsumsi narkoba atau zat-zat adiktif lainnya supaya sebaiknya meninggalkan itu semua karena ini mempunyai dampak yang tidak baik bagi kesehatan mental, kesehatan jiwa, sehingga
sekali lagi saya himbau, saya ajak kepada generasi muda, adik-adik kami yang ada di Pofendikul, tinggalkan narkoba, tinggalkan hal-hal yang negatif. Mari kita perbaharui diri dengan belajar, karena mereka yang nanti akan mengisi Kabupaten Pofendikul di tahun-tahun yang akan datang. Harapannya kepada adik-adik yang biasa mengonsumsi narkoba atau melakukan hal-hal negatif supaya meninggalkan itu semua, karena ini berdampak buruk bagi kesehatan mental dan jiwa. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak Mama Basurong semua, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Program dan Keuangan Distrik Kawagit, Agnita Koweng mengungkapkan dua kondisi berbeda yang dialami distriknya. Di satu sisi, perekonomian nyaris tidak bergerak akibat mahalnya biaya transportasi sungai. Namun di sisi lain, sektor kesehatan justru sedang dalam tahap pembangunan dengan penambahan sejumlah fasilitas pendukung. Meski menghadapi kendala transportasi sungai yang parah sehingga menghambat perekonomian, Distrik Kawagit justru menunjukkan kemajuan di sektor kesehatan. Pihak distrik mengkonfirmasi sedang melakukan pembangunan tambahan barak, ruang farmasi, dan gedung obat-obatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Program dan Keuangan Distrik Kawagit, Agnita Koweng mengungkapkan, masyarakat Kawagit saat ini masih mengandalkan hasil kebun dan hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa adanya kegiatan jual beli di luar daerah. Dan hingga kini belum menunjukkan aktivitas perdagangan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh tingginya biaya transportasi sungai yang menjadi satu-satunya jalur penghubung antar wilayah. Untuk perekonomian untuk sementara belum ada. Karena kendalanya itu transportasi sungai yang begitu mahal transportasi. Jadi untuk pertukaran perdagangan belum ada. Sampai dengan sekarang dari mereka masih masih belum ada pertukaran perdagangan itu di sini. Berarti hasil yang didapat oleh masyarakat dikonsumsi sendiri? Dikonsumsi sendiri. Tidak ada yang dijual keluar, tidak ada. Itu belum, karena belum ada pasaran dari mereka. Kendala di transportasi? Iya, kendalinya di transportasi sungai. Ia juga menambahkan ketiadaan akses transportasi darat membuat perekonomian masyarakat Kawagit sulit berkembang. Selain biaya bahan bakar dan ongkos kapal yang tinggi, kondisi sungai yang sulit dilalui pada musim tertentu juga menjadi tantangan tersendiri bagi warga. Sementara itu, untuk bidang kesehatan, Agnita mengungkapkan meski di tengah keterbatasan ekonomi, sektor kesehatan di Kawagit justru menunjukkan perkembangan positif. Saat ini fasilitas kesehatan setempat tengah membangun tambahan barak, ruang farmasi, dan ruang pelayanan obat-obatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Kalau kesehatan bagus, kesehatan mereka selalu di tempat untuk kesehatan. Kesehatan mereka bagus, sekarang mereka lagi membangun. Mereka punya barak, penambahan barak, sama penambahan bangunan obat-obatan itu farmasi. Tambah ruangan atau 3 ruangan. Nah, farmasi sama bangunan barak. Pemerintah Distrik Kawagit dan masyarakat berharap dengan adanya perhatian terhadap pembangunan infrastruktur kesehatan, ke depan sektor transportasi dan ekonomi juga mendapat dukungan serupa agar Kawagit dapat berkembang lebih seimbang. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama semua dan terimalah salam persaudaraan kita. Nubagen, Nubagenet, Nubagenet, Nubagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Toran Waibro, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.